Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده. أما بعد إخوتي jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga insyaallah juga salat Isya. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan di maghrib malam hari ini, pertengahan bulan Zulhijjah. Berapa sekarang? 17 ya? 18? 16? Ya, bulan terakhir di tahun 1443 Hijriah. Insyaallah nggak lama lagi kita masuk tahun baru, sebelum Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah, walaupun bulan haram ini belum berakhir dan nanti akan ada lagi bulan haram berikutnya yaitu Muharram, tapi setidaknya puncak dari pelaksanaan ibadah di bulan haram alhamdulillah sudah kita lewati bersama dan kita masih panjang umur, masih sehat. Walaupun mungkin banyak makan daging, tapi kan tidak ada yang berdebar bahwa berdebar lihat sapi atau kambing. Jadi kembali kebuli kalau cerita kami. Jadi rahimahullah, memang begitu akhir zaman itu, fitnahnya banyak. Dulu nggak ada orang fitnah kambing, sekarang kambing terfitnah. Gara-gara beberapa saudara kita harus banyak makan kambing, harus dionang. Terfitnahlah kambing. Apa coba salah kambing? Iya, baik hati dia jaga lisannya, ada dia yang ngata-ngatain orang. Apalagi yang terfitnah santan kelapa. Terus kelapa ngomong aja nggak bisa, terfitnah juga. Artinya makin kesini orang makin mudah untuk menyalahkan orang lain, atau dalam bahasa lainnya mencari-cari kambing hitam. Padahal yang salah dia sendiri ya. Kenapa disalahkan kambing? Nah, rahimahullah, ini mungkin yang jadi kajian kita pada malam hari ini, kajian tafsir kita di bulan ini. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala, tadi saya baru mushaf ini ketemu ayat. Ayat ini bagus ya, semua ayat bagus. Kita kaji ayat ini malam ini, ayat 21 surah Al-Jathiyah. 21 surah Al-Jathiyah. Nah, ayat ini rahimahullah oleh Qurtubi atau Qurtubi itu masuk kategori di antara ayat yang mubukah al-abidin, ayat yang bikin orang-orang ahli ibadah itu nangis. Kan ayat Al-Quran itu macam-macam kan. Ada yang ayat Al-Quran pas kita baca senyum kita, bahagia. Misalnya ayat-ayat yang bercerita soal surga. Tapi ada juga ayat yang habis kita baca kita ketakutan. Nah, kalau ayat ini ayat yang al-abidin juga. Al-abidin itu jamak dari kata abid, ahli ibadah. Ahli ibadah rata-rata nangis. Yang cerita itu Qurtubi, beliau hidup abad ke-8 Hijriah orang Andalus. Terus ada Al-Fudail bin Iyad. Beliau kalau sampai ke ayat ini, ayat 21 Al-Jathiyah ini, misalnya ngaji malam-malam itu beliau ulang-ulang terus. Kadang-kadang terus diulang sampai jelang subuh, dan terus beliau ngomong gitu, ya Allah, bisakah saya selamat? Saya masuk kelompok yang mana ini ya Allah?
Jadi rahmatullah, kita ingin lihat apakah persepsi kita tentang kebenaran dan kesalahan itu sudah tepat atau tidak. Karena hari ini kan macam-macam gaya orang. Tadi kan nyalahin pihak lain atau mencari-cari kesalahan dari pihak lain ketika dia gagal, atau rahmatullah menganggap sebagaimana saya salah, orang lain emang benar. Nah, ini banyak rahmatullah. Kayak dia benar aja, kayak dia bisa masuk surga, kayak dia macam-macam. Ya, sampai-sampai di beberapa tempat itu sekarang muncul ada semacam prinsip baru, Pak. Yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik, yang benar itu adalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu padahal masalah itu. Siapa pihak yang bijaksana, apa standarnya, siapa penilainya, itu jadi soal lagi. Ya, kan? Kalau berhenti dari yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik, nah itu mungkin masih bisa diterima. Karena benar itu kan al-haq. Belum tentu kebenaran itu bersedia dianggap sebagai suatu kebaikan oleh semua orang. Orang yang demennya mabuk, Pak, maka menurut dia baik-baik aja botol minuman keras itu diberi nama Muhammad, karena mungkin dia suka mabuk tapi juga cinta Nabi, mungkin. Menurut dia nggak masalah, tapi itu nggak benar. Nabi al-haq 100% bertolak belakang dengan al-batil. Dia nggak bisa diadu-adu. Khamr batil, gimana ceritanya? Al-haq dilabel atau diberi nama untuk sebuah kemasan yang isinya, kontennya kebatilan, yaitu khamr. Ya nggak bisa lah. Ya, jadi Allah, kita ingin lihat dari ayat ini, kita sama-sama belajar dalam waktu yang tersedia ini, bagaimana kita harusnya mempersepsikan diri kita. Ya, nanti kita lihat apa aja pelajaran. Saya bacakan ayatnya Bapak. Tafadhal antum ada mushaf 21 surah Al-Jathiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ini saya udah mulai harus dijauhkan, Pak. Dulu nggak ada begini gitu. Nggak kelihatan, parah sekali. Ya, ini ya. Padahal kan belum terlalu tua kan, dibandingkan bapak-bapak kan ada yang lebih tua dari saya. Kelihatan. Artinya, am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at, ishtarahu itu iktasabu. Artinya Allah mempertanyakan, apa masuk akal, apa bisa diterima? Ada orang beranggapan, jadi orang-orang yang melakukan sayyi'at, keburukan-keburukan. Sayyi'at itu jamak dari su, keburukan. Banyak melakukan keburukan. Apa mereka berpikir bahwa, apa mereka beranggapan atau berasumsi bahwa anna ja'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, bahwa kami akan menjadikan kehidupan mereka, status mereka sama dengan status orang yang beriman dan amal soleh. Kami jadikan sama mahyahum, hidup mereka, mamatuhum, dan juga mati mereka. Sa'a. Ini seburuk-buruk asumsi yang dibuat mereka. Yes. Nah, ini kan, ini bahaya. Sekarang ini banyak sekali, sama aja orang itu baik, tapi kan salahnya banyak. Sama aja orang itu salah, tapi kan juga ada baiknya. Perkara kita harus menoleransi kesalahan saudara kita, itu benar banget, Pak. Kalau kita lihat saudara kita
Saudara kita itu antum clear ya. Kalau di masjid Pak disebut saudara kita, antum tahu maknanya itu. Seiman, seakidah. Itu jangan salah-salah Pak. Kalau di luar masjid saudara kita ya tergantung, kalau disebut di meja gaplek ya yang suka main gaplek itu saudara kita. Kalau disebut di kafe yang suka ngopi. Nah ini disebut dalam masjid, maka saudara kita nggak beriman, enggak. Disebut misalnya di sekolahan, guru ngomong, anak-anakku, semua teman-temanmu adalah saudara. Maksudnya ya di sekolah itu, bukan semua yang di luar-luar, semuanya kan di sekolah itu. Di mana disebutkan kata-kata itu, kita sebutkan dalam konteks kenegaraan, maka semua yang berKTP warga negara Indonesia, saudara kita. Kita sebutkan dalam masjid konteksnya Islam agama, maka saudara kita itu yang seiman dan seakidah. Tamam. Nah, rahimakumullah, terhadap saudara kita yang seiman dan seakidah, perintahnya memang kalau mereka benar, bukan kita puji, tapi kita berusaha agar bisa mengikuti, meneladani kebenarannya. Kalau dia salah, maka perintahnya adalah kita menutupi kesalahannya, mencari uzur, mencari alasan agar kita bisa menoleransi kesalahannya. Nah, itu ke orang lain. Tamam ya, ini nilai orang lain ini. Nilai orang lain mana? Orang lain yang saudara kita, maksudnya di luar diri kita. Kita tahu dia beriman, berislam, tapi kok aneh? Tapi dia iman, tapi dia Islam. Nah, mungkin belum ada ilmunya. Beda amalnya sama kita, mungkin beda ustadznya. Ya. Itu kita cari uzur itu. Agar apa? Ukhuwah itu terjaga. Karena kalau yang dicari perbedaan, Mbak, perbedaan nggak usah dicari. Orang keluarga itu bahagia itu kenapa? Sama istri dia, aman dia sama istri. Emangnya karena istrinya sama sama dia? Enggak. Kalau sama namanya pernikahan sesama jenis, haram hukumnya. Benar kan? Iya kan? Iya. Beda, tapi dia berjuang, si suami, si istri berjuang menemukan titik kesamaan. Ya, sama-sama cinta, sama-sama butuh, dan sebagainya. Titik kesamaan, dia berjuang terus. Perbedaan itu usah cari, berapa sih kita beda, Pak? Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu pasti beda-beda. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Nggak kayak pabrik nggak bisa dia buat produknya beda semua. Tutup pabriknya, nggak sanggup dia riset per produk beda dengan produk lainnya. Tapi Allah bisa, manusia nggak ada yang sama beda. Antum hitung berapa cetakan untuk bikin manusia itu. Beda semua bentuknya dalam masjid ini beda semua. Tamam. Kita kembali ke ayat ini. Nah, tadi untuk menilai orang lain. Menilai orang lain itu, orang lain yang saudara kita itu yang seiman, se-Islam. Benar dia. Kita teladani, kita ikuti, kita juga pengen benar kayak dia. Kalau perlu kita pengen lebih banyak lagi benernya. Oh, lagi nggak benar. Maka kita toleransi dengan cara kita cari usulnya. Orang ini nggak ada ilmu. Orang ini mungkin gurunya beda. Orang ini mungkin sedang lalai, mungkin sedang lemah, mungkin imannya sedang kacau, mungkin sedang galau, itu seperti itu. Kelas. Nah sekarang bagaimana kalau diri kita sendiri? Iya kan? Tadi kan orang lain. Sekarang diri sendiri, ini bicara diri sendiri, maka nangis tuh kan? Al-Abidin, para ahli ibadah, nangis dia kalau baca ayat ini. Ini soal diri kita. Kita menilai diri kita sendiri. Juga sama. Kita kadang baik, kadang buruk. Tamam. Yang ayat ini kita bahas ini ketika kita sedang buruk, ketika kita sedang nggak benar. Kalau ketika kita sedang baik, maka apa yang terjadi? Al-muhim, yang penting nggak sombong. Gitu aja. Terus saja kita berbuat baik, yang penting kita nggak sombong. Apa panduan ketika kita dalam keadaan baik, Pak? Di antaranya hadis Nabi SAW. Ya Allah ciptakan, Nabi cerita panjang lebar di awal itu. Allah ciptakan kita, Allah menentukan takdir dan semuanya. Jika kemudian di hari
akhir, di kemudian hari engkau mendapati dirimu baik, maka berterima kasihlah kepada Allah. Jadi bukan sadarilah betapa perjuanganmu yang luar biasa, tetapi berterima kasihlah kepada Allah. Jadi kita udah capek kan, sholat jamaah capek. Keluar dari rumah siap-siap kita berangkat ke masjid, subuh kita bangun, ada waktu senggang kita baca Quran, ada lebih rezeki kita bersedekah, ada orang aneh-aneh kita maafkan. Mungkin capek itu. Tapi begitu kita berhasil melakukan itu semua oleh Allah, jangan coba-coba kau merasa sudah berusaha untuk berbuat baik. Terima kasih sama Allah. Ya salah. Maka jadinya kita tawadhu kan, nggak sombong, nggak membanggakan kekerenan kita karena berhasil melakukan banyak perkara baik. Tapi kata Nabi, kalau hasilnya nggak sebegitu, kau telah berusaha untuk baik, tapi hasilnya malah kau buruk, salah, maksiat, fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Masukkan dia anaknya ke pesantren. Target 3 tahun hafal Quran. Pulang nggak hafal Quran, dikeluarin anaknya dari pesantren, dia keluar kemana-mana, pesantren nggak becus. Itu orang tua masih Islam nggak apa-apa. Fala talumanna illa nafsak. Punya ide istri cantik, tiba-tiba istrinya dinaksir orang. Ada WA, aku cinta padamu, di HP istrinya. Dia banting HP istrinya, dia salahkan istrinya, dia kejar orang itu, dia gebukin. Kalau perlu dia tembak, dia potong jarinya. Itu salah siapa itu? Kenapa dia nyalain orang lain? Fala talumanna illa nafsak. Emang enak kali Pak, enak banget kalau nyalain orang lain itu. Lemak kita rasanya. Kalau orang Sumatera ini lemak. Enak banget, kenapa? Karena kita keren terus. Ya. Anak kita nggak beres, sekolah nggak benar, guru nggak becus, pimpinan pesantren nggak beres. Enak Pak itu, enak. Dipecat kita dari perusahaan. Emang perusahaan itu aneh. Enak banget nyalahin orang itu. Tapi yang jadi soal apa? Kita nggak sadar berubah statusnya, jadi iblis kita. Kan iblis juga kayak iblis sama di depan Allah kan. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Bukannya aku nggak mau sembah kepada Adam ya Allah. Jadi iblis itu nggak ngaku salah, kan disuruh sujud tuh sama Adam oleh Allah. Harusnya kan ngaku salah, tapi enggak. Dia bilang apa? Aku udah benar ya, engkau yang salah. Sebenarnya itu yang ingin dikatakan iblis. Masa api sujud ke tanah? Ya, iblis kan. Antum melihat itu, sampai Tuhan aja disalahin. Gimana ceritanya? Iblis. Karena Allah fala talumanna illa nafsak. Aman bagi kita hidup dulu. Istri, waduh suamiku kenapa ini ngelirik di sana sini, matanya nggak bisa jaga. Ya iyalah, orang dia makin hari makin jelek, bukan makin cakep. Dia cakepkanlah dirinya sedikit, bersih-bersih, cantik-cantik, dia kan? Iya, jadi kalau pulang suaminya, bahagialah hatinya. Kalau semua sibuk melempar kesalahan kepada orang lain, dunia ini perang terus. Tamam? Nah, hadis Nabi itu sejalan dengan ayat. Ya udah pastilah. Nabi kan tugasnya menjelaskan makna ayat. Sekarang kita lihat. Sekarang kita lagi buruk nih. Apa kata Allah? Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at. Jangan sampai kita seperti kelompok ini. Ijtarahu, igtasabu, ijtarah jarak. Dia melakukan, dia menodai dirinya. Dia melukai, memberikan cacat pada dirinya dengan hal-hal yang buruk, tapi dia terus membangun asumsi ataupun anggapan bahwa sama aja kita dengan orang yang beriman dan beramal soleh.
Alasannya apa? Orang beriman beramal soleh itu kan banyak juga dosanya dia. Emang dia baik banget? Emang dia udah bener banget? Jangan mentang-mentang rajin ke masjid, dia boleh merasa dia lebih baik dari kita. Itu sering terdengar itu. Itu orang masjid itu eksklusif ya. Kami kan jamaah juga, cuman kami ini jamaah yang tidak ke masjid. Pernah dengar itu begitu Pak? Saya sering dengar itu Pak. Jamaah terbagi dua jenis. Jamaah masjid, jamaah yang enggak ke masjid. Ini enggak ke masjid di mana jamaahnya? Di meja gaplek. Kan dibilang jamaah community kan? Bahasa kerennya community Inggris itu orang kita bilangnya komunitas. Gimana ceritanya? Walaupun saya enggak ikut komunitas sepedaan, tapi saya komunitas sepeda yang enggak sepedaan. Itu orang masih waras nggak Pak? Ada komunitas goes nih, iya kan? Apa maknanya? Dia gabung sama yang komunitas goes itu bilang komunitas goes A di segini. Apa namanya itu? RW berapa? Maaf. RW berapa ini Pak? 32. Nah, komunitas goes RW 32. Yes. Nah, itu maknanya apa Pak? Yang pertama gabung kan? Yang kedua yang ngegoes, punya sepeda nggak penting karena boleh pinjam kan? Salah, saya dulu soalnya pinjam lama Pak, hampir setahun pinjam terus. Ya, terus beli sepeda pinjam dulu. Tapi yang penting kan kita ngegoes, baru dianggap komunitas goes. Tiba-tiba ada orang datang ke antum dia bilang apa? Bapak-bapak mohon maaf ya, nggak usah merasa eksklusif begitu. Kami ini komunitas goes RW 32 juga, cuman kami komunitas goes RW 32 yang tidak goes. Gimana gitu? Musiknya kita. Nah, ini terjadi. Kami ini jamaah masjid Al-Amin juga, cuman jamaah masjid Al-Amin yang tidak sholat ke masjid Al-Amin. Gimana itu logika kita itu? Kebalik-balik ya. Yang kalibu ala akibat kepala ke bawah udah itu. Kan ada konsekuensi. Begitu disebut kita bergabung dengan sebuah komunitas, ada ciri khas, ada kesamaan. Namanya aja judulnya Jamaah Masjid Al-Amin. Maka ya sholat di sini. Baru kita bikin klasifikasi jamaah rutin, jamaah Jumat doang. Bisa gitu kan? Sama. Iya. Maka apa yang terjadi? Yang suaranya didengar, yang dia rutin dong. Normalnya kan begitu. Karena ada komunitas goes, ketuanya goesnya setahun sekali, anak buahnya goes setiap pekan. Itu nggak mungkin Pak. Di mana ada komunitas yang jadi ketua, yang suara didengar, yang paling aktif di dalam komunitas itu, udah pasti begitu tuh. Maka dia diangkatlah jadi guru. Maka nggak ada rekayasa sama sekali. Masjid juga sama. Nah, kita kembali ke ayat ini. Tapi ini lagi-lagi ini kita bagian dari masalah. Hasibal ladzina istara'u sayyi'at. Mencederai dirinya dengan cara melakukan hal-hal yang buruk, tapi berasumsi, membangun asumsi, saya kan sama aja. Walaupun saya saat ini sedang nggak ke masjid, emangnya orang masjid bener banget. Itu bahaya Pak. Apa bahayanya? Penghujung ayat. Sa'ama yahkumun. Yang ngomong Allah bukan saya. Seburuk-buruk asumsi, seburuk-buruk pikiran. Udahlah dia salah, nggak mau ngaku salah, nggak mau minta maaf sama Allah, malah membangun asumsi sama aja. Walaupun saya salah, orang benar pun itu sebenarnya mereka salah. Jadi hidup saya, hidup mereka sama. Memang kalau kita sudah dihiasi oleh setan pandangan kita, ya akan kelihatan sama aja kan. Kalau orang itu bapak-bapak itu ke masjid, punya rumah, punya kendaraan. Saya nggak ke masjid, punya rumah, punya kendaraan. Nah, ini kan mungkin alasan berpikir sama aja. Bapak-bapak itu ke masjid, punya rumah, kendaraan, istri, anak-anak sekolah. Saya juga sama. Apa bedanya sih?
Oh, masjid kan sholat. Saya juga sholat, cuman saya masih sholatnya di rumah. Oh, mereka sholat, emangnya mereka baik banget. Itu sholat ke masjid juga malah ngabisin listrik masjid, pakai air masjid, berwudu. Saya pula nggak pakai listrik masjid, nggak pakai air masjid, biasa. Itu terjadi kan, sampai akhir ini terjadi yang kayak gitu. Jadi nggak mau mengakui kebaikan orang baik. Orang begini biasanya apa, Pak? Dia sangat kagum sekali dengan kebaikan orang buruk. Anda jangan begitu dong. Walaupun dia pemabuk, tapi dia sangat berbakti sama orang tuanya. Ya salah. Berbaktinya mas setahun sekali, mudik maksudnya. Lah mabuk tiap malam. Tapi begitu kita dibilang, jangan begitu. Walaupun beliau begitu, tapi. Jadi tapi itu jadi kenceng. Ketutup keburukan yang berhari-hari itu, keburukan yang rutin itu ditutup dengan suasana tapi, suasana pengecualian. Antum bisa bayangkan bahwa Pak, kalau kita hidup dengan konsep pengecualian, istri kita komplain, nggak dikasih uang, nggak dikasih makan, listrik nggak dibayar di rumah, air nggak dibayar, susah dia hidup. Kita pergi sebulan sekali baru pulang. Marah istri pas kita pulang ke rumah. Gimana sih bang? Kok nggak pulang-pulang? Kita bilang ke istrinya, bersyukur loh ya. Kalau ditanya orang masih bisa jawab aku punya suami, nggak harus jawab aku janda. Itu suami gila nggak? Dia ambil situasi pengecualian untuk jadi dasar merasa dirinya benar. Narasinya atau redaksinya bisa beragam, bisa gini-gini saya masih gini, gini-gini saya ya salah. Nah, maunya Allah berarti kita melakukan sebalik yang Allah singgung, Allah sindir dalam ayat ini. Artinya kita udah pastilah, kita juga sadar betul, walaupun rajin ke masjid, walaupun kita terus ingin berada dalam amal soleh, tapi pasti kita akan gagal karena manusia lemah. Begitu kita berada dalam situasi yang buruk, melakukan yang dilarang oleh Allah, kita harus ngaku. Ini kalau saya begini, berarti saya nggak mungkin hidupnya, matinya akan sama kayak orang-orang yang beramal soleh. Harus berani kita menyalahkan diri kita sendiri. Dan itu bukan bentuk pesimisme. Kalau pesimis itu beda dengan mengaku salah, al-i'tiraf. Kalau pesimis udah selesai, bunuh diri kan. Nggak ada guna saya hidup, nggak ada manfaat. Itu pesimis. Tapi kalau ngaku salah, iya saya memang salah ini, saya keliru. Kalau begini terus saya nggak mungkin sama orang-orang soleh itu. Nah, itu adalah suatu kemuliaan. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak berikutnya apa yang akan terjadi? Begitu kita menyadari bahwa salah itu berarti membuat kita keluar dari barisan orang yang beriman dan beramal soleh, membuat kita keluar dari barisan orang-orang yang hidup dan matinya dijamin oleh Allah. Maka kita nggak akan berlama-lama dalam kesalahan itu, nggak akan merasa nyaman. Pasti pengen keluar, iya kan? Pengen segera menyudahi situasi yang nggak menyenangkan itu, karena kita sadar betul ini nggak sama. Kita anak kita nggak naik kelas, Pak. Rapor nggak naik kelas. Zaman dulu kan masih ada tuh nilai di bawah 6, 5 nomor ini. Terus kata si anak, ya sama aja lah ya. Itu ada juga pengusaha sukses, orang SD dia nggak tamat. Kenapa ayah ribet banget? Ini kan aku tinggal kelas udah SMP. Itu kira-kira anak kita masih normal nggak? Ini kan yang kita kadang-kadang dikelabui, Pak. Sekarang banyak kali share-share di sosmed itu. Ngapain sekolah? Banyak juga orang sekolah hebat-hebat dikasih nama lah. Siapa tuh Bill Gates nggak tamat kuliah, ini nggak tamat kuliah. Emang pernah disensus, Pak? Itu curangan kan? Ini kita dibohongin. Pernah disensus?
Orang berhasil tanpa sekolah itu selalu bisa dihitung jari. Orang berhasil dengan sekolah nggak bisa dihitung jari, saking banyaknya. Curang. Jadi yang diangkat nama ya, padahal pakai Forbes 50 orang terkaya di dunia. Itu mana yang sekolah, mana yang enggak. Jadi curang sekali ini. Targetnya itu apa gitu? Biar kita nggak menghargai lagi ilmu. Ya tamat udah riwayatnya. Kalau orang nggak bilang orang-orang itu hebat, Bill Gates itu duduk dia di bangku kuliah. Sempat duduk, maksud Beget duduk dia di bangku kuliah. Dibaca artikel itu sama anak kita, langsung dia masih SMP padahal. Anak ngapain sekolah? Banyak orang kaya. Banyak itu banyak berapa? Pernah nggak dibuatkan komparasi? Ya kan? Bikin yang jujur lah. Komparasinya clear, hitung orangnya. Iya, orang sekolah itu belum tentu berada di puncak, tapi setidaknya nggak jadi sampah masyarakat. Ini ditarget Pak, sayang sekali di negara maju kayak ini nggak di-share. Jadi kita masif sekali di-share. Kenapa? Karena makin banyak orang bodoh, makin menguntungkan pada saat pemilu. Itu Pak masalahnya. Makin banyak orang nggak sekolah, makin mudah dikelabui. Itu yang jadi soal. Maka mereka berjuang bisa-bisa, kalau perlu anak bangsa ini nggak ada yang sekolah lagi lah. Belajar dari sosmed aja, WA-WA aja kerjanya. Maka mudah untuk ditipu. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mudah-mudahan menjadi bahan muhasabah buat kita bersama. Kesimpulannya pada kajian kita pada malam hari ini, kita udah pasti Pak berasumsi kan, dengan latar belakang sosial, pendidikan, lingkungan dan sebagainya, kita pasti pikiran kita otomatis terasosiasi dengan sesuatu. Melihat sesuatu berarti begini, sesuatu ini, itu namanya spontanitas logika. Spontanitas logika kita pasti begitu. Namun kita harus selalu konfirmasi dulu, spontanitas logika ini match nggak dengan maunya Allah. Ya. Jadi kalau kita spontan, selalu spontan, begitu kita nggak benar, kita merasa orang lain juga nggak benar, itu kita kena ayat itu. Harusnya spontan kita, begitu kita nggak benar, kita langsung ya Allah, langsung mohon ampun, langsung ngaku kita salah, langsung merasa nggak enak, langsung kita ingin segera keluar dari keadaan ketidakbenaran itu. Nah, di penunjuk, di penutup. Nanti siapa sih orang yang bisa begitu? Yang begitu dia salah dia segera ngaku. Orang yang mudah dinasehati. Ayo, masih mau dengar nasihat, masih bisa dikoreksi, masih bisa diomongin, diajak ngobrol, masih mau terang-terangan mengaku, iya maaf ya, saya salah ini, saya khilaf ini. Nah, mereka lah Pak, orang-orang yang dia memperhatikan betul-betul ayat ini. Maka kalau ulama-ulama dulu langsung nangis, orang abidin, ahli ibadah masa nangis baca ayat ini, kan unik sekali kan. Mereka nangis takut apa? Takut masih salah, sudah merasa benar. Segitunya Pak. Harusnya saya waktu baca ini saya ulang-ulang Pak, ini Qurtubi bilangnya membekah al-abidin, harusnya kan membekah al-asi, yang bikin nangis para pelaku maksiat. Tapi enggak, yang bikin nangis para ahli ibadah. Ya salam, antum lihat. Oh, ahli ibadah udah benar harusnya, udah baik, tapi mereka nangis baca ayat ini, takut dalam hatinya bersemayam perasaan kepedean. Udah pasti selalu benar, padahal mereka belumlah benar dalam hidup. Semoga rahimahullah kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehatkan kita semuanya, termasuk yang paling penting Allah sehatkan pikiran kita. Demikian, sebelum diakhiri masih ada waktunya. Silakan Bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Ada soal, kalau ada yang mau ada banyak ayat-ayat yang serupa itu ya di Al-Quran. Ada surah An-Naml ayat 89,
Menja'a bil-hasanati falahu khairun minha wa hum min fasa'in yawma idzin aminun. Min fasa'in yawma idzin aminun. Barang siapa yang melakukan hal baik, maka ia akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang dilakukan, kata Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang percaya betul akan hari yang menakutkan, fazak itu hari kiamat maksudnya. Ini kan kita jadi ke masjid, pengen lama-lama duduk di masjid, karena kita takut kiamat sebenarnya kan. Ini karena kita nggak yakin Pak sama rumah kita ini, sama profesi kita, sama tabungan kita, sama aset kita, sama saham kita, nggak yakin kita itu aslinya. Bisa aja diambil sama Allah, secepat kilat diambil. Yang kita yakin amal. Kalau ada amal, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Akan ada hari fazak. Tidak sekarang, mungkin besok. Tidak besok, mungkin tahun depan. Hari fazak itu apa? Hari yang mengagetkan. Lagi enak-enak, hilang. Kan ada juga, lagi senang-senang, lagi ketawa ketini, hilang. Apanya? Nyawanya. Hilang hartanya. Hilang apa? Ada aja begitu. Diatur oleh Allah ini. Faza'in yu'aminu. Percaya kita dengan hari itu. Maka yang bisa mengamankan kita ya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ini kajian kita pada hari ini. Semoga Allah kehidupan kita selalu makin baik. Sekali lagi ya kita ingin terus bertawadhu, merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan keridhaan kita, kesediaan kita untuk selalu menerima koneksi dari Allah membuat kita makin hari makin lebih baik dan membuat kita akan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup kajian ini dengan kepada Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.